tentu, di mana cara penyelesaiannya dengan metode distribusi momen. Ini akan saya share dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Kita akan belajar metode distribusi momen, di mana metode distribusi momen ini nanti akan kita gunakan untuk mencari momen-momen ujung pada setiap elemen batang. Nah, metode distribusi momen atau seringkali disebut dengan metode Cross, karena metode ini dikemukakan pertama oleh Hardy Cross pada tahun 1930. Maka kadang orang lebih populer menyebutnya dengan metode Cross. Nah, untuk metode distribusi momen atau metode Cross ini sebenarnya mirip dengan metode slope deflection karena persamaan-persamaan yang digunakan itu adalah persamaan dasar dari slope deflection. Hanya saja nanti akan sedikit berbeda besaran nilai untuk kekakuan relatif. Jika pada metode slope deflection kemarin kekakuan relatifnya atau K itu 2EI per L, maka nanti kita lihat di metode distribusi momen ini. Ya. Pada penurunan metode distribusi momen digunakan persamaan dasar slope deflection, di mana MAB sama dengan MFAB plus 2EI per L kalikan min 2 theta A min 2 theta B dan seterusnya itu. Serta momen-momen yang terjadi pada ujung-ujung batang merupakan jumlah dari 4 pengaruh. Nah, pengaruhnya apa saja yang mempengaruhi dari metode distribusi momen ini? Yang pertama adalah momen yang diakibatkan oleh beban pada batang dengan menganggap kedua ujung batang terjepit sempurna. Sehingga di metode slope deflection juga sudah kita sebut dengan metode momen primer, maka di sini juga sama, disebut dengan momen primer atau fixed end moment, di mana momen itu diakibatkan oleh beban luar atau beban pada batang dengan menganggap kedua ujungnya terjepit sempurna atau dukungannya berupa masing-masing jepit. Nah, pengaruh yang kedua adalah momen akibat rotasi ujung dekat yang bersangkutan dengan menganggap ujung yang lain terjepit penuh. Sehingga kita menganggap momen yang berdekatan dengan gayanya itu dengan menganggap ujung lain terjepit penuh. Kemudian yang ketiga, momen akibat rotasi ujung yang jauh. Jika ada momen yang diakibatkan oleh perputaran sudut pada ujung yang jauh atau berseberangan. Sehingga kalau ada batang AB misalkan, ini ada batang A, batang B, maka kalau ada momen di titik A, maka perputaran sudutnya di sini dengan menganggap ujung jauhnya terjepit. Maka di sini nanti ada theta A dan theta B. Nah, yang disebut ujung jauh itu berarti ujung yang berseberangan. Berarti kalau momennya itu di titik A, maka ujung jauhnya adalah B. Ujung dekatnya adalah titik A. Begitu juga sebaliknya, jika momennya ada di sini, maka dia memutar sana, maka di sini berupa ujung dekat, yang titik B, yang titik A, ujung jauh. Atau ujung yang berseberangan. Gitu. Kalau AB momennya di titik B, maka ujung jauhnya titik A, ujung dekatnya adalah titik B. Kalau momennya di titik A, maka ujung dekatnya adalah A, ujung jauhnya adalah B. Yang keempat adalah momen akibat pengaruh perpindahan relatif join atau translasi apabila hal ini terjadi. Nah, ini seperti yang
minggu sebelumnya kita bahas, yaitu tentang apabila ada translasi atau perpindahan join. Perpindahan join kenapa? Ya mungkin karena kalau dukungan itu mengalami pergeseran atau penurunan, gitu. Atau kalau itu pada join pada frame, maka mengalami pergeseran ke kanan atau ke kiri akibat gempa dan lainnya. Maka itu akan diperhitungkan. Nah, analisis dengan metode distribusi momen ini, maka diperlukan adanya yang pertama adalah momen primer atau fixed end moment. Ini yang pertama adalah fixed end moment atau momen primer, itu harus diketahui. Maka ini nanti ada MF IJ, kalau batang IJ, atau fixed end moment pada batang IJ. Kalau batang AB, ya nanti MFAB, batang CD ya MFCD. Begitu juga sebaliknya, nanti ada MFGI. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kekakuan. Nah, tadi sudah saya singgung, kalau pada slope deflection itu kekakuannya adalah 2EI 2EI per L, maka pada distribusi momen ini nanti kita cari angkanya dari mana. Apakah sama 2EI per L atau berbeda ya. Kemudian yang berikutnya ada faktor distribusi. Nah, ini yang tidak ada di atau tidak diterangkan di slope deflection. Maka di sini nanti ada faktor distribusi atau seringkali disebut dengan FD. Atau ada yang nuliskan dalam bentuk D. Gitu. Kemudian yang keempat adalah faktor perpindahan atau carryover faktor. Carryover faktor atau faktor perpindahan. Ya. Kemudian perjanjian tandanya masih sama dengan metode slope deflection. Nah, untuk itu maka nanti akan kita jelaskan satu persatu apa itu momen primer, kekakuan, faktor distribusi, dan faktor pindahan pada metode distribusi momen atau metode cross ini. Tetapi khusus untuk yang momen primer, saya kira kita tidak perlu mengulas lebih jauh, karena momen primer yang ada di metode distribusi momen ini nanti sama seperti momen primer pada saat kita menghitung dengan slope deflection. Di mana momen primer nanti menggunakan tabel 3.1 dengan menganggap bahwa kedua ujungnya itu mengalami atau menganggap kedua ujungnya itu terjepit sempurna. Ini yang perlu dipahami adalah tabel 3.1 di bukunya Pak Haryanto. Sekarang bagaimana dengan kekakuan dan faktor distribusi? Untuk kekakuan pada metode slope deflection, kemarin itu kita menggunakan 2EI per L yang di sini, tetapi kekakuan pada metode ini kita melihat pada gambar di atas. Di sini ada batang AB, di mana pada titik A ada momen AB yang memutar kebalikan arah jarum jam, maka pada ujung jauhnya tadi dikatakan bahwa ujung jauhnya terjepit sempurna, maka di titik B itu jepit. Nah, dengan asumsi bahwa momen di titik A itu MAB, maka akan mengakibatkan atau akan terjadi theta perputaran sudut sebesar satuan. Sedangkan di titik B, karena terjepit sempurna, maka theta B-nya 0. Theta A-nya 1, theta B-nya 0. Nah, setelah kita ketahui bahwa theta A1 dan theta B 0,
kita masukkan ke persamaan slope deflection, maka dapat dituliskan bahwa MAB sama dengan 2EI per L kalikan min 2 theta A min theta B, dengan menggantikan theta A sama dengan 1 dan theta B sama dengan 0, maka akan diperoleh 2EI per L dikalikan min 2 kalikan min 1. Kenapa minus? Ini tadi di atas kan tetanya 1. Kok ini minus? Karena perputaran sudutnya adalah memutar kebalikan arah jarum jam. Karena memutar kebalikan arah jarum jam, maka di sini tetanya dituliskan bukan 1 tetapi minus 1. Sehingga MAB dapat dituliskan menjadi 4EI per L. Nah, momen ini dinyatakan sebagai kekakuan batang AB, atau kita tuliskan bahwa KAB itu sama dengan 4EI per L. Sehingga perbedaan dengan slope deflection itu nilai K itu 2EI per L, sedangkan pada metode distribusi momen ini nilai K adalah 4EI per L. Sehingga tolong Anda bisa membedakan antara distribusi momen dengan slope deflection. Meskipun penurunan rumusnya itu menggunakan metode slope deflection. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan untuk mendapatkan kekakuan dari elemen batang? Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Jelas ya? Runutannya jelas ya? Ya, Pak. Oke. Nah, kekakuan batangnya atau kekakuan elemen batang sudah diketahui. Nah, sekarang bagaimana faktor distribusinya? Nah, kita lihat ilustrasi dari gambar yang ada di sini. Di sini ada batang, yaitu batang AJ, batang BJ, CJ, DJ yang bertemu pada join J. Dan masing-masing tumpuannya di A, B, C, D berupa jepit. Kemudian di titik J ada momen yang memutar join tersebut sebesar M searah jarum jam. Maka akibat perputaran momen di join J itu, maka seperti ditunjukkan pada gambar B ilustrasinya. Sehingga elemennya akan mengalami perputaran sudut seperti pada gambar B. Karena nilai EI untuk batang masing-masing batang itu sama, maka besarnya perputaran sudut itu sama, yaitu sebesar theta. Karena panjang batangnya sama, nilai EI-nya sama, maka di situ nilai tetanya sama. Tetapi jika nilai panjang L itu berbeda, nilai EI juga berbeda, maka nilai tetanya juga akan berbeda. Nah, kemudian kalau kita lepaskan satu persatu elemennya itu, elemen AJ, BJ, dan seterusnya, seperti pada gambar C, maka di titik atau di join J itu akan ada kesetimbangan momen. Di mana kalau kita perbesar gambarnya di join itu, di join J, tadi ada momen searah jarum jam, ini M, maka pada masing-masing batang nanti ada momen yang akan melawan arahnya ke sana. Di sini ada MJA, MJB, MJC, dan MJD. Nah, berarti yang warna putih dan warna kuning itu seharusnya besarnya sama. Gitu.
yang kuning dijumlahkan, itu harusnya nilainya sama. Maka dituliskan di dalam persamaan 1 itu MJA plus MJB plus MJC plus MJD sama dengan M. Jelas dari situ? Ini saya hanya memperbesar dari join yang di sini. Ini persamaan 1. Nah, setelah itu maka kalau persamaan 1 sudah didapatkan, maka kita lihat berapa toh sebesarnya MJA, MJB, dan seterusnya. Gitu. MJA, MJB, MJC, dan MJD itu seperti tadi saya katakan di depan, adalah besarnya adalah 4 EI per L dikalikan tetanya. Karena kita belum tahu perputaran sudutnya. Kalau perputaran sudutnya 1, maka tetanya bisa nggak dituliskan. Tetapi karena tetanya belum diketahui, maka 4 EI per L dikalikan teta. Maka dituliskan menjadi KAJ kalikan teta. MJB berarti KBJ kalikan teta. Pak, nulisnya di situ MJB kok belakangnya KBJ. MJA kok di situ KAJ? Ya, karena kekakuan batang AJ dan JA itu sama, sehingga nggak masalah mau dibolak-balik. Tetapi kalau momennya tidak boleh dibolak-balik, karena kalau momen itu berbeda. Kalau di titik A, titik J, maka momen itu tidak boleh dibolak-balik. Gitu. Ini tergantung asumsinya mau kemana. Gitu. Kalau asumsinya ke sana, maka ini MJA, kalau ini MAJ. Tetapi kalau nilai KAJ itu pasti sama dengan KJA. Gitu. Kalau K itu sama, karena K hubungannya dengan EI dan panjang. Karena kalau EI-nya sama, nggak mungkin batang itu mulai EI yang berbeda. L-nya juga sama, gitu. Maka hubungannya hanya EI per L. Tinggal batangnya AJ atau JA itu nggak masalah. Nah, ini dituliskan dalam persamaan yang kedua. Antara persamaan 1 dan persamaan 2 itu, kalau kita substitusi, maka bisa kita tuliskan bahwa KAJ plus KBJ plus KCJ plus KDJ kalikan teta itu sama dengan M. Maka teta perputaran sudut itu bisa dituliskan bahwa sama dengan momen atau M dibagi dengan sigma K. Di mana sigma K itu adalah kekakuan batang AJ ditambah kekakuan batang BJ tambah kekakuan batang CJ dan kekakuan batang DJ. Kalau itu berupa 3 batang yang bertemu 1 join, maka sigma K-nya hanya ada 3. Kalau 2 batang, ya berarti cuma 2. Gitu. Kalau 5 batang, berarti sigma K-nya ada 5 kekakuan batang dari masing-masing itu. Gitu. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Bahwa teta itu sama dengan momen dibagi dengan sigma K. Maka di awal tadi saya katakan bahwa nilai teta di sini kita belum tahu. Gitu. Maka dituliskan dalam teta. Kalau di depan tadi kan sudah tahu tetanya sama dengan 1. Tapi kalau di sini tetanya belum tentu sama dengan 1. Berikutnya, bisa kita tuliskan lagi bahwa MJA itu sama dengan tadi 4 EI per L kalikan teta atau KAJ teta, maka di sini bisa kita tuliskan bahwa MJA momen J ke A itu sama dengan kekakuan batang AJ dibagi dengan sigma K dikalikan dengan momen. Sehingga masing-masing batang itu akan menerima momen ujung, gitu, menerima momen ujung itu proporsional.
Kalau nilai K-nya besar, maka momennya juga menerima besar. Kalau K-nya kecil, dia juga akan menerima yang kecil. Nah, orang yang kuat itu menerima beban yang lebih besar daripada orang yang lemah. Kan? Sehingga jangan sampai nanti kalau gotong royong membawa beban, ada orangnya yang kurus sama yang gemuk, itu bebannya sama. Gitu. Itu jangan sampai. Nanti kasihan yang kurus. Meskipun yang gemuk belum tentu lebih kuat, gitu kan, kalau orang. Tetapi kalau di sini kita berbicara tentang material, itu pasti kalau dimensinya lebih besar, itu dia menerima beban lebih besar daripada yang dimensinya lebih kurus. Itu secara proporsional seperti itu. Maka besarnya K dibagi sigma K, besarnya kekakuan masing-masing batang dibagi dengan kekakuan seluruh batang pada satu join, itu disebut dengan faktor distribusi. Atau disingkat dengan DJA, DJB, DJC, dan seterusnya di sini. Atau ditulis dengan FD, faktor distribusi. Nah. Kemudian, ini tadi sudah kita ketahui kekakuan batang dan faktor distribusinya. Yang berikutnya adalah faktor pindahan atau momen dan momen pindahannya. Untuk faktor pindahan sering disebut dengan carryover faktor atau disebut dengan COF tadi, ialah besarnya faktor untuk momen yang dipindahkan ke ujung jauh akibat adanya distribusi momen pada ujung yang dekat, di mana MAJ sama dengan 2EI per L kalikan theta, sama dengan setengah MJA. Atau secara umum pada seluruh elemen, carryover faktornya atau C-nya itu nilainya bisa dituliskan bahwa C itu semuanya adalah setengah. Anda tidak usah menghitung lagi yang lainnya, pasti nanti semua carryover faktor dari ujung jauh, gitu, distribusi momen dari ujung dekat ke ujung jauh, itu besarnya setengah. Itu sebenarnya bisa ditilik dari persamaan slope deflection di awal tadi. Bahwa nilai theta di sini pasti separuhnya dari theta yang di depan. Gitu. Sehingga kalau tadi disebutkan bahwa kekakuan relatifnya 4 per I per L, artinya bahwa sebenarnya persamaan slope deflection di sini itu bisa dituliskan oleh metode distribusi momen itu sama dengan MAB sama dengan 4 EI per L dikalikan sini theta A, di sini theta B. Tetapi dibagi, gitu kan? Ini kan 4 EI per L-nya larinya ke sana, gitu kan? Ini sebenarnya sama, gitu, 4 EI per L. Hanya saja yang di dalam persamaan ini tadinya min 2 theta A sama min theta B, di sini min theta A dan min theta B per 2. Artinya bahwa ujung jauhnya theta B itu ada faktor setengah. Gitu. Theta B-nya ada faktor setengah di sini. Sehingga carry over faktornya itu sama dengan setengah. Nah, dari sini maka kita ketahui langsung bahwa CAJ atau carry over faktor untuk seluruh batang itu nilainya setengah. Nah, tadi maka untuk menghitung metode distribusi momen ini, pertama Anda harus tahu kekakuan batangnya, kekakuan masing-masing batang.
Kemudian harus bisa menghitung faktor distribusi, di mana faktor distribusi adalah K dibagi sigma K pada masing-masing join. Gitu. Kemudian carry over faktor setengah. Kemudian yang berikutnya adalah fixed end moment atau momen primer, itu dari tabel 31. Itu yang harus dipahami. Nah, setelah itu nanti kita mengerjakannya lebih mudah dengan tabel untuk metode distribusi momen ini. Nah, untuk itu mungkin sebelum ada contoh atau sebelum kita lihat latihan, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke materi contoh dan latihan. Belum ada? Belum, Pak. Oke. Kalau belum ada, kita lihat contoh ini. Sementara saya ngambil yang ada di bukunya Pak Haryanto. Di mana struktur pada gambar A akan diselesaikan dengan metode distribusi momen. Nah, itu di sini ada batang A, B, C, D, E, join E di tengah, kan? Ini ada join A, join B, C, D, dan E di sini. Di mana kekakuannya, atau ini bukan kekakuannya, nilai E-nya batang AE ada 1, batang EB atau BE 2, batang EC atau CE 3 EI, dan batang ED atau DE 4 EI. Pada batang AE ada beban 12 kN per meter panjang. Ada beban 12 kN per meter panjang. Sedangkan beban pada batang yang lain tidak ada. Karena hanya ada beban pada batang AE, maka Anda bisa menghitung bahwa MFAE dan MFEA, sedangkan yang lainnya 0. Kita tuliskan di sini. MFAE sama dengan 1/12 kalikan 12 kalikan 10 kuadrat atau 100 kN. Sedangkan MFEA minus 1/12 kali 12 kali 10 kuadrat atau minus 100 kN. Ini fixed end momentnya dengan menggunakan tabel 31. Sebelum masuk ke sini sebenarnya Anda harus mengetahui dulu kekakuan relatifnya. Seharusnya ditabelkan, hanya saja di bukunya Pak Haryanto enggak ditabelkan. Seharusnya di sini Anda harus membuat tabel, yaitu ada batang. Ada 4 EI per L, dan di sini ada nilai K. Berarti ini ada batang AE, batang BE, CE, dan DE. Berarti batang ini 4 EI per L. L-nya 10, berarti 4 EI per 10. Atau kalau mau ditulis 2 EI per 5. Gitu. Kemudian yang BE berarti 4 kali 2 EI per 10. Maka di sini 4 EI per 5. Kemudian berikutnya 4 kali 3 EI per 10. Jadi sini ketemu 6 EI per 5. Yang terakhir 4 kali 4 EI per 10. Maka diperoleh 8 EI per 5. Maka kekakuan relatifnya 2468 atau kalau dibagi 2 lagi menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini kekakuan relatifnya pada masing-masing batang. Nah, setelah kekakuan relatif didapatkan, fixed end moment ada, maka langsung dibuat dalam bentuk tabel.
tabelnya di sini ada tabel join yang pertama, join A, join E, join B, join C, dan join D. Join A hanya menghubungkan batang AE. Join E menghubungkan batang EA, EB, EC, dan ED. Join B hanya batang BE, join C batang CE, join D batang DE. Nah, kekakalan relatifnya dituliskan di bawah batang. Oh, batang AE 1 atau EA 1, EB 2, BE juga 2, EC 3, CE 3, ED 4, DE juga 4. Nah, ini dituliskan di bawahnya. Kekakalan relatif atau K. Kemudian di bawahnya adalah faktor distribusi. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Faktor distribusi. Jika dukungannya berupa jepit, ya, jika dukungannya berupa jepit, maka faktor distribusinya 0. Kenapa faktor distribusinya 0? Karena jepit itu mampu menahan momen. Sehingga dia tidak perlu memberikan momen itu ke ujung yang lain. Dia tidak perlu menyampaikan atau menyebar momen yang dia terima. Kemudian jika dukungannya sendi atau roll, maka faktor distribusinya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena sendi atau roll tidak mampu menerima momen. Maka momen yang dia terima harus didistribusikan ke yang lain. Jelas nggak dari sini? Ini yang tidak mungkin lupa di catatan, gitu kan? Jelas nggak? Memang saya sengaja menjelaskan tersendiri untuk jenis-jenis tumpuan ini. Ada pertanyaan? Jika karena join A, B, C, D itu jepit, maka faktor distribusinya 0. Berikutnya, join E. Join E pertemuan batang EA, EB, EC, dan ED. Maka faktor distribusi tergantung, tadi saya katakan, tergantung dari kekakuan masing-masing elemen atau masing-masing batang. Kalau elemennya kekakuan relatifnya kecil, maka dia menerima momen yang lebih kecil. Maka faktor distribusinya kecil. Nah, faktor distribusi yang ada di sini berarti nilai 0,1 ini, saya tuliskan, nilai 0,1 ini didapatkan dari kekakalan relatifnya itu sama dengan 1, dibagi dengan jumlah yang ada di sini. Berarti 1 dibagi 1 plus 2 plus 3 plus 4. Maka diperoleh 1 dibagi dengan 10 atau 0,1. Kalau yang EB berarti pembagi 2 karena kekakalan batang EB-nya 2. 2 dibagi 10 gitu kan. Batang EC 3 dibagi 10, 0,3 dan seterusnya. Nah, itu cara menentukan faktor distribusi pada masing-masing batang. Pada join yang merupakan beberapa batang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, maka di baris berikutnya kita tuliskan fix and moment. Ini setelah faktor distribusi, di bawahnya kita tuliskan fix and moment.
Fixed end moment kita tuliskan pada masing-masing ujung batang. Tadi dituliskan di depan, MFAE besarnya adalah 100. Artinya momen jepit ujung di titik A yang menuju ke E itu besarnya positif 100. Sedangkan yang di titik E negatif 100 untuk batang EA. Maka di sini dituliskan fixed end momennya batang AE itu 100 positif, batang EA negatif 100. Sedangkan yang lainnya 0 karena tidak ada fixed end moment. Jelas ya dari sini ya? Oke, kalau sudah jelas, berikutnya. Di bawahnya ada momen distribusi. Nah, momen distribusi itu adalah merupakan perkalian, kita tuliskan di bawah, momen distribusi itu sama dengan perkalian dari negatif. Kan momen ini melawan momen yang ada, maka negatif dari faktor distribusi dikalikan dengan sigma momen pada join. Nah, angka 0 di sini dapatnya dari mana? Dapatnya dari minus 0 dikalikan 100. Karena di join A hanya ada angka 100 di sini, maka nilainya di sini 0. Minus 0 kalikan 100. Sedangkan angka 10 yang ada di sini merupakan negatif dari 0,1, negatif 0,1 dikalikan momen yang ada di sini, dijumlah. Di titik E dijumlah momennya ada berapa? Ada min 100, di sini 0, 0, 0. Berarti min 0,1 kalikan min 100, hasilnya min 10. Sehingga di titik E atau join E, momennya dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Dikalikan dengan negatif 1, maka didapatkan 10. Berarti untuk yang EB, berarti negatif 0,2 dikalikan min 100, hasilnya 20. Negatif 0,3 kalikan min 100. Negatif 0,4 kalikan min 100. Nah, itu angkanya didapatkan di baris yang momen distribusi. Jelas dari situ? Negatif faktor distribusi kalikan jumlah momen pada join tersebut. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ini Ya. gimana, Pak? Gimana? Tadi yang faktor dapat dari mana? Atau emang udah rumusnya? Yang mana tadi? Bentar, kok putus-putus. Yang MD kan rumusnya minus faktor distribusi Iya. dikali FVM. Iya. Itu minusnya dari Minusnya dari mana? atau Oke. emang Kita buat dari sini. Bentar, saya gambarkan di sini ya. Sekarang tadi di sini ada join. Kalau di sini ada momen. Saya nggak tahu momennya positif negatif. Pokoknya saya asal ada momen gitu kan. Momen yang melawan dari momen yang warna hijau itu kira-kira arahnya kemana? Apakah searah yang warna hijau? Searah atau sama? Momen-momen di ujung sini itu searah atau kebalikan arah jarum jam? Yang kuning. searah? Kalau ada momen searah jarum jam, maka yang kuning itu searah jarum jam atau kebalikan arah jarum jam? Searah. Kalau dia searah jarum jam,
Kalau ini searah jarum jam, berarti batang ini muter terus. Oh, Join berarti itu. iya. Ya kan? Berarti kan dia muter terus. Kalau searah jarum jam, Iya. kalau searah jarum jam, dikasih momen ujungnya lagi searah jarum jam, berarti dia jadi memutar searah jarum jam terus. Maka di sini harus dilawan dengan momen yang kebalikan, gitu. Iya. Artinya bahwa nilai-nilai yang ada di sini, kalau ini ada MJA, MJB, MJC, J, misal E ya, sorry MED, maka besarnya momen-momen di sini itu sama dengan MEA, itu sama dengan negatif K dibagi sigma K, gitu, dikalikan M yang besar ini. Jelas nggak? Oh, iya. Jelas, Pak. Sehingga tanda minus itu muncul karena dia melawan momen existing-nya. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Nah, tanda minus itu karena dia melawan arah momen yang ada. Biar batang tersebut atau join tersebut tidak memutar terus, mengembalikan arah putarannya. Gitu? Jelas ya? Jelas, Pak. Sehingga ada momen distribusi, saya tuliskan di bawah itu ada minus FD kalikan sigma momen. Nah, kalau sudah didapatkan momen distribusi, maka di bawahnya kita coba mencari momen pindahan. Carry over factor dikalikan dengan momen. Nah, MIJ itu tadi dituliskan bahwa carry over factor IJ kalikan momen JI. Atau bisa dituliskan langsung setengah MJI. Karena carry over faktornya semuanya setengah. Sehingga kalau di situ ada MAE, berarti nanti langsung tuliskan saja setengah dari MEA. Nah, sekarang kita lihat. Batang AE join A. Maka angka plus 5 yang ada di sini itu merupakan setengah dikalikan nilai yang ada di sini. Setengah kalikan 10. Kemudian yang di sini 0 itu setengah kalikan 0. Itu ke sana. Ini kok kebetulan namanya menemukan itu Hardy cross. Kok kalau dimasukkan ke tabel ini kok jadi simbol cross, silang gitu kan, saling ngilang. Kok ya pas gitu kan. Kemudian yang angka 20 di sini batang EB di ujung E itu hubungannya dengan batang BE. EB dengan batang BE. Maka ini larinya dengan ini ke sana. Setengah kali 20. Yang 30 atau yang 30 atau kebalikannya dulu. Yang kebalikannya berarti di sini 0, ini hubungannya dengan yang di sini. Kemudian yang 30 itu hubungannya dengan yang di sini karena EC, CE ini ke sana. Ini juga dikalikan setengah. Begitu juga yang di sini dengan yang di sini. Belum tentu
seberangan tetapi langsung jaraknya jauh gitu, nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya yang 40 dengan yang 20 sama. 0 dengan 0. Nah, itu. Arahnya seperti itu. Momen pindahan itu setengah kali momen ujung jauhnya. Kalau ujung jauhnya 0, ya setengah kali 0, hasilnya 0. Gitu. Nah, setelah dilakukan momen pindahan, kemudian dilakukan momen distribusi lagi. Dilakukan momen distribusi pada batang AE berarti min 0 kalikan 5, 0. Kemudian min 0,1 kalikan jumlah momen yang ada di sini. Di jumlah yang nomor 3 di join E, 0. Gitu. Ini kebetulan sudah selesai semua, 0 semua. Gitu. Maka setelah itu dijumlahkan mulai fix and moment sampai momen distribusi yang paling bawah. Nilai ini dijumlahkan. 100 plus 0 plus 5, 105. Kemudian ini dijumlahkan. Min 100 plus 10, min 90. Kemudian di sini dijumlahkan dari atas juga. 0, 20, 0, 0, 20, dan seterusnya. Nah, momen yang terakhir ini nanti yang disebut sebagai momen ujung batang yang kita cari. Dan nilai itu yang kita masukkan ke sini. Kemudian gambarkan SFD BMD-nya. Silahkan kalau ada pertanyaan, ini dari contohnya bukunya Pak Haryanto. Sebelum saya lihat latihan yang lain. Ini saya ambil dari yang sudah ada di bukunya Pak Haryanto langsung. Tapi yang latihan berikutnya ini, atau contoh yang berikutnya, saya dari soal bukunya Pak Haryanto yang saya kerjakan, sehingga di soal 41 itu nanti yang kita bahas. Nanti kita bahas lebih detail lagi karena kalau ini contohnya masih sederhana, maka yang latihannya sedikit lebih kompleks. Gitu. Ada pertanyaan silakan. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Silakan. Halo. Oke Pak, saya mau tanya Pak. Oke. Oke. Saya mau tanya yang CIJ itu apakah kalau soalnya berubah dan strukturnya berubah, nilainya tetap setengah ya Pak? Iya. Nilai C, carryover factor itu selalu bernilai setengah. Sehingga meskipun strukturnya ganti, nilai C-nya itu tetap sama. Karena saya jelaskan dari depan tadi, bahwa hubungannya dari nilai yang di sini. Hubungannya dari ini. Kalau θ A itu pakai 2, di sini θ B-nya 1, berarti ini hubungannya ada setengahnya. Kan? Oke Pak. Oke Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya. Tadi siapa yang mau tanya tadi? Apa mental? Saya Pak. Sinyalnya? Oh iya, silakan. Tadi saya terlambat yang MD yang paling bawah itu Pak. Kenapa 0 semua ya Pak? Oke. Yang MD paling bawah ini kok 0 semua, kenapa? Gitu. Saya ulangi lagi ya. Momen distribusi
itu tadi saya katakan di awal bahwa sama dengan negatif faktor distribusi kalikan jumlah momen. Nah, angka 0 yang ada di sini itu merupakan negatif dari 0 yang ada di sini dikalikan nilai di sini. Bukan dari FEM, tetapi dari momen yang langkah ketiga. Kemudian yang berikutnya, nilai 0 di sini, kenapa? Gitu kan? Itu dari minus 0,1 dikalikan jumlah momen yang ada di sini. Di join E, langkah ketiga. Ini kan jumlahnya 0 semua, gitu kan? Jelas nggak? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lainnya silakan. Tidak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan latihan yang lain, gitu. Dari soal 41, bukunya Pak Haryanto, di mana strukturnya adalah struktur A, B, C, D. Kemudian kita diminta untuk menggambarkan, yang pertama jelas menghitung dulu ya. Kita bisa menggambarkan FBD, SFD, BMD kalau kita bisa menghitung. Maka dihitung dan gambarkan FBD, SFD, dan BMD dari struktur. Gambar S41. Nah, di situ ada batang AB, batang BC, dan batang CD. Batang AB ada beban terbagi rata. Ini kebetulan nilai E-nya juga sama. Gitu. Batang BC ada beban 200 kN pada jarak 3 meter dari kiri dan 3 meter dari kanan. Kemudian ada beban 200 kN pada ujung batang CD. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita mencari kekakuan relatifnya. Meskipun sebenarnya kita sudah tahu secara gambar mungkin cepat, tapi saya tuliskan di sini. Batang AB, batang BC, batang CB. Kemudian di sini ada tabel 4EI per L. Kemudian di sini ada K. Ada batang, ada 4EI per L, dan ada K. Batang AB berarti 4EI per 9. Batang BC 4EI per 9. Sedangkan batang CB, ini bukan CB ya, CD, sorry. Ini salah ketik. Ini salah ketik ya, seharusnya CD. Ini CD, itu cantilever, tidak ada kekakuannya. Sehingga kekakuan relatifnya di sini 0. Kita nggak perlu di cantilever. Kemudian antara batang AB dan batang BC ternyata nilainya sama, 4EI per 9. Artinya kekakuan relatifnya juga sama, berarti batang AB dan batang BC masing-masing 1. Nah, kemudian faktor distribusinya itu bisa kita tuliskan juga, bahwa dBA itu sama dengan 1 dibagi 1 plus 1 plus 1. 1 dibagi 1 plus 1 setengah. Tapi nanti akan lebih jelas kalau kita lihat dalam tabel. Ya. DBC juga sama, ya. Distribusi batang BC. Yang berikutnya adalah mencari fixed end moment atau momen ujungnya. Untuk MFAB 1/12 kali 48 kali 9 kuadrat, karena beban terbagi rata, hasilnya 324. MFBA negatif 324. Batang BC, FBC-nya adalah 200 kali 3 kali 6 kuadrat per 9 kuadrat, ditambah 200 kali 6 kali 3 kuadrat per 9 kuadrat. Hasilnya 400. Sedangkan batang CB negatif 400. Karena simetris kebetulan batangnya tadi
posisi bebannya simetris, maka kebetulan sama. Gitu. Kemudian MCD tidak lagi pakai F, gitu, tidak lagi pakai fixed end moment, sebenarnya MCD itu sudah momen akhirnya nantinya. MCD adalah 200 kali 3, 600 kN. Nah, kalau kita masukkan ke tabel, seperti ini. Nanti ada join A, join B, join C, join D tidak usah. Kenapa join D tidak usah? Karena join D berubah ujung bebas. Maka join D tidak ada momen, gitu. Tidak perlu kita tuliskan. Kemudian kekakuan relatifnya masing-masing batang AB dan BC, AB, BC, dan CB itu masing-masing 1. Sehingga faktor distribusinya join A. Join A apa tadi? Jepit. Oh, jepit, maka 0. Join B, batang BA dan batang BC masing-masing 1, maka kekakuan relatifnya ada 1 dibagi 1 plus 1 setengah. Batang BC juga sama, 1 dibagi 1 plus 1 setengah. Sedangkan batang join C batang CB itu untuk CB-nya 1, CD-nya 0. Kok bisa? Ya karena arahnya menuju ke cantilever itu tidak ada faktor distribusi karena ujung jauhnya tidak mampu menerima momen, maka faktor distribusinya 0. Maka kekakuan pada batang CB dan CD kalau dijumlahkan itu sama dengan 1, maka faktor distribusinya adalah 1 dibagi 1. Maka angkanya di sini 1. Jelas enggak dari sini? Nah, setelah ketemu faktor distribusinya, maka fixed end momennya dituliskan batang AB, batang BA, BC, CB, CD kita tuliskan. Kemudian momen distribusi minus faktor distribusi kalikan 324, hasilnya 0. Batang BA, join B, minus 0,5 kalikan jumlah dari yang ada di sini. Min 324 plus 400. 76 kali 0,5 hasilnya negatif ya, negatif 0,6 dikalikan negatif 0,5 kalikan 76 negatif 76 per 2 atau 38. Di sini juga sama, negatif 0,5 kalikan selisihnya 76, maka di sini min 38. Sedangkan yang ada di sini, CB negatif 1 dikalikan selisihnya. Selisihnya adalah min 400 plus 200. Maka ada selisih 200 dikalikan min 1, hasilnya min 200. Begitu juga selanjutnya ke bawah. Kita lakukan berulang, gitu. Kemudian sampai seharusnya di sini sampai hasilnya 0. Kalau sudah 0 baru dijumlahkan. Berarti langkahnya itu cukup banyak. Kalau mau dituliskan, maka ini adalah pertama, gitu. Kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 11 dan seterusnya, gitu. Nah, sampai 11 langkah. Nah, ini bisa dilakukan sampai hasil terakhirnya itu tidak berubah. Kalau ini sudah dijumlahkan 0 semua sehingga di sini kembali kalau dijumlahkan dari atas ke bawah itu sudah sesuai, tidak ada perubahan. Nah, ini yang dilakukan oleh Hardy Cross.
Sehingga langkahnya ini bisa sampai ratusan kali, bahkan ribuan kali. Pak, besok kalau ujian terus bagaimana? Gitu. Kalau ujian tidak usah sampai 10 langkah, 11 langkah. Tapi kalau Anda membuat dengan Excel, mau sampai 1000 langkah pun nggak masalah. Gitu. Kalau mau dengan program, mau sampai 2000 langkah juga nggak masalah. Gitu. Tetapi kalau Anda ujiannya dengan cara manual atau mengerjakannya dengan cara manual, maka nanti Anda selesai saja sampai momen distribusi yang keempat. Sampai distribusi keempat selesai. Kemudian langsung dijumlahkan. Berarti nanti Anda langsung jumlahkan yang di sini. Tidak perlu sampai 0 gitu. Pak, nanti jawabannya beda-beda. Ya nggak apa-apa. Jawaban Anda nanti beda-beda nggak apa-apa gitu. Yang pusing, yang ngoreksi bukan Anda gitu. Tetapi sampai ke 4 langkah. Tidak usah banyak-banyak. Tapi kalau Anda mau mengerjakan dengan Excel sampai langkah yang ke 10, ke 100 ya silahkan. Jelas dari situ? Nah, nanti saya perlihatkan bagaimana membuat Excel-nya sehingga nanti bisa diselesaikan gitu kan. Kalau sudah kita membuat Excel-nya kan nanti kerjakannya cepat gitu kan. Tapi tentunya Anda harus tahu logika Excel-nya gitu kan. Nah, setelah momen ini didapatkan, maka dibuatlah free body diagram. Dibuat free body diagram, masing-masing batang diketahui momen ujungnya, momen ujung batang di sini diketahui semua. Kemudian reaksi tumpuan pada masing-masing batang diketahui atau gaya gesernya diketahui. Kemudian gambarkan SFD dan BMD. Nah, ini saya bedakan, yang positif saya kasih garis vertikal, yang negatif garisnya horizontal. Kalau tidak mau dengan arsiran seperti ini, ya Anda tinggal kasih kode aja plus atau minus gitu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Itu dari contohnya buku Pak Haryanto. Gitu. Excel-nya, kalau dilihat dari Excel-nya seperti ini. Ini saya buat batangnya sendiri-sendiri, kan? Ini batang AB, BC, CD, gitu. Kemudian panjangnya berapa? Kita tuliskan di sini. Panjangnya, bebannya, batang AB 48 kN per meter panjang. Batang BC panjangnya 9 meter, ada beban 200, A1-nya 3 meter, A2-nya 6 meter. Kemudian ada beban 200 lagi, A2-nya adalah, ini bukan A1 ya, A2. A2-nya 200, kemudian A2-nya 6, di sini B2-nya 3. Kemudian batang CD panjangnya 3 meter, bebannya 200. Kemudian kegagalan relatifnya dituliskan di sini, batang AB, K-nya 1, BC 1, ini bukan CB, tadi yang salah tulis tadi, CD. Kemudian kita buat dalam tabel, join K, FD, itu kita tuliskan dulu di sini, sesuai yang ada. Ini sebenarnya tinggal sama dengan nilai di sini, sama dengan nilai di sini, kan? Kalau nilainya nanti berubah, ya nanti tinggal diganti, kan? Kemudian yang di sini, nah, kemudian faktor distribusinya jepit 0. Kemudian yang di sini itu sama dengan nilai di sini dibagi dengan nilai ini plus nilai di sini.
Kemudian yang di sini juga sama dengan batang BC dibagi dengan jumlah yang ada di sini. Nah, ini kemudian nilainya didapatkan seperti ini. Sampai terakhir. Ada pertanyaan silahkan. Ini kemudian juga saya gambarkan juga nih VA-nya berapa, VB-nya berapa. Ini khusus untuk contoh ini ya, nanti kalau beda soal ya nanti tentunya kita harus membuat lagi beda. Gitu. Ini tidak berlaku umum tabel ini, tergantung dari jumlah batangnya. Kalau batangnya persis sama ini tinggal nanti E-nya diganti ya, nanti E di sini tinggal diganti aja. Gitu. E-nya diganti, nanti nilai K-nya diganti, ketemu. Nah ini momen akhirnya 330,86 dan seterusnya, kemudian digambarkan di sini. Kalau gambarnya ini nggak bisa dari Excel, ini saya buatnya bukan dari Excel, tapi dari AutoCAD, dari CAD. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini dari contoh atau dari soal 41 punyanya diktatnya Pak Haryanto. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas. Oke, kalau jelas, ini berikutnya yang contoh yang 2. Ini bukan contoh, soal yang kedua di bukunya Pak Haryanto, juga sudah saya buatkan dalam Excel, tapi tidak saya buat dalam PowerPoint. Jika nanti akan saya share juga Excel-nya, sehingga Anda bisa memahami ya, nanti bisa mempelajari Excel-nya, langkahnya dari mana, gitu. Ini saya buatkan di sini. Batang, EI, cuma susunannya berbeda. Kalau ini saya batangnya ke bawah, L ke kanan, ini saya ubah karena buatnya beda waktu, maka saya buat berbeda ini AB, CD, AD, CD, DE, BE, dan EF. Kemudian di sini EI, kemudian L, W, P, A, dan B. Kita tuliskan di sini sesuai dengan soalnya. Sesuai dengan soalnya, maka batang AD itu EI-nya 1. Batang AD itu nilai EI-nya 1, batang CD nilainya 1, batang DE nilainya 2, batang BE 1, batang EF 2. Ini saya tulis hanya angka depannya karena EI-nya saya tulis di depan sini. Kemudian L-nya, ini panjangnya 4 meter. Untuk AD, CD-nya 2, DE 6 meter, BE 3 meter, dan EF-nya 6 meter. 3,5 plus 2,5. Kemudian W-nya 24, P-nya pada batang AD. Batang AD ada P80. A-nya 2, B-nya 2. Kemudian batang EF 150, 3,5, 2,5. Kemudian di sini saya buat batang A, B, C, dan seterusnya, A, D, C, D, dan seterusnya, 4EI per L, kemudian relatif saya tuliskan. AD itu EI, kemudian 4EI per 3, 4EI per 3, 4EI per 3, CD-nya 0. Kita tuliskan dulu 0. Kemudian di sini saya kalikan masing-masing, saya kalikan 3. Maka ini menjadi 3, ini 4 semua. Nah, kemudian kita buat fix and moment. Kemudian setelah fix and moment, kemudian saya
tabelkan di sini. Nilai K, jadi sebenarnya mau diotomatis dari atas juga bisa, sama dengan batang AD itu di sini, batang BE, batang DC 0, DA, batang DA berarti AD, batang DE, batang ED, sama batang EB atau BE 4. Batang EF 4. Kemudian faktor distribusinya ini jepit 0, kemudian BE karena sendi, nah ini BE sendi, join B sendi berarti 1, kemudian DC 0, kemudian DA berarti nanti dari DA berarti dari 3 dibagi dengan 7 jumlah yang di sini. Kemudian di ini kan 4 dibagi 7. Kemudian yang di E, ED, EB, EC masing-masing 4 berarti 4 per 12. Kemudian FE untuk batang FE itu jepit maka di sini 0. Nah ini langkahnya lebih banyak, ini belum selesai, belum 0 ini. Ini kalau dilanjutkan masih terus ke bawah, tapi saya hentikan. Ini saya hentikan sampai langkah tertentu, kemudian saya plot di sini. Ini saya plot di sini SFD PMD-nya. Nah nanti ini saya share ke Anda, bisa Anda cermati, Anda pelajari untuk soal di bukunya Pak Haryanto yang nomor 2. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Agus siapa? Anto. Yesua. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada, Pak. Jelas nggak yang saya sampaikan tadi? Jelas, Pak. Berapa jelas, Pak? Kalau memang benar belum jelas, itu tanya saja daripada nanti terus di belakang berundul. Kok nggak jelas gitu kan? Langsung saja. Kalau ada yang tidak jelas, langsung saja tanya gitu kan. Sehingga yang perlu diingat tadi, kalau dukungannya jepit, faktor distribusinya 0. Kalau sendi atau roll, maka faktor distribusinya 1. Kalau batang cantilever, maka tidak perlu ada kekakuan relatif atau kekakuan relatifnya 0. Itu yang perlu dicermati. Dan kekakuan pada masing-masing batang yang ada di join, kalau misalkan titik D di sini, maka yang berpengaruh hanya batang AD dan batang DE. Tetapi untuk titik E, ini berpengaruh ada 3 batang, yaitu DE, BE, dan EF. Sehingga nanti distribusinya, faktor distribusinya itu
merupakan kekakuan relatif masing-masing batang ini dibagi dengan jumlah 3 batang yang di titik E ini. Itu yang perlu dicermati. Saya koreksi UTS-nya belum selesai semua, tetapi setelah saya lihat itu nggak tahu apakah kerjasama atau apa ngerjakannya, ada yang angkanya di atas sama di bawah kok bisa beda gitu. Atau karena contekannya 150, horizontalnya ditulis 150, padahal di bawah ngitungnya pakai 120. Itu nggak tahu. Semoga enggak ya. Semoga hanya kilaf saja pas nulis ya. Itu beberapa ada yang seperti itu. Karena ada beban, kemarin ada beban miring 200, maka vertikalnya 160, horizontalnya 120. Tapi sebagian nulisnya vertikalnya benar jelas 160, tetapi saat nulis horizontal itu 150. Tetapi dihitungan di bawahnya kembali 120 itu ada. Kemudian ada lagi yang nuliskannya itu saya lupa, tapi apa ya? Oh, yang membuat simbol. Nah, membuat simbol momen, saya kan seringkali kalau ngajarkan itu pada saat membuat seperti ini, kan seringkali saya nuliskannya itu momen di A, gitu, itu ada ke sana 330,86. Kemudian ada yang hitam, itu momennya searah jarum jam, gitu kan. 48 kali panjangnya 9 kali 9/2 dan seterusnya. Itu ada yang membuat kode. Ada yang lain lagi pada saat menuliskan sigma momen sama A sama dengan 0, dengan asumsi kan saya biasanya nulis seperti ini, positif. Tapi ada yang nulisnya angka 9, positif. Gitu. Semoga hanya kilaf saja bahwa sebenarnya anak panah jadi angka 9. Gitu. Tapi semua, ini ada beberapa yang nuliskan seperti ini, 9. Angkanya 9. Bukan panah, gitu. Bukan panah, tetapi angka 9. Itu seringkali. Nah, itu tolong besok kalau ujian lebih hati-hati ya. Meskipun daring, tetapi sebenarnya setiap dosen itu bisa melihat apakah itu dikerjakan sendiri atau tidak. Meskipun tidak secara langsung. Ya. Saya tidak akan mencap Anda mencontek punya orang lain, tetapi tolong Anda perhatikan, gitu. Tolong Anda perhatikan sehingga nanti kalau suatu saat nanti tidak daring lagi, mungkin Anda akan mengalami kesulitan karena tidak bisa dan mudah oper-operan jawaban dengan temannya, gitu. Ya. Itu catatan saja. Memang koreksinya saya belum selesai semua, karena saya koreksinya satu persatu, langkah-langkahnya saya lihat. Gitu. Dan ada beberapa yang menuliskan nilai momen primernya itu ada yang salah, tapi tidak langsung saya drop nilainya. Gitu. Tetapi dari nilai, tetapi tentunya tidak maksimal. Ya. Mungkin itu pesan saya ke Anda, tolong Anda tetap berlatih dengan baik. Meskipun nanti Excel-nya saya kasih ke Anda, tolong Anda juga cermati, jangan besok pas ujian, Pak soalnya kok mirip, ya langsung gunakan itu. Tapi Anda
boleh gunakan, tetapi tolong kalau misalkan, ini saya nggak tahu nanti soalnya seperti apa. Kalau misalkan sama ya nanti tinggal diubah angkanya gitu misalkan. Tetapi tolong Anda juga harus tahu asal-usulnya biar saat mengerjakan itu jelas. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Karena mungkin Anda sudah jenuh di rumah, gitu kan? Sudah 6 bulan lebih di rumah, hampir 1 tahun, gitu kan? Mulai bulan Maret sampai bulan November, hampir Desember. Sudah 8 bulan, hampir 9 bulan di rumah, tidak ketemu temannya, gitu kan? Mungkin sudah bosan. Dan kita juga belum tahu nanti semester depan akan seperti apa, gitu kan? Karena kondisi juga sampai saat ini masih dalam keadaan yang belum baik. Kalau Anda melihat dari berita, baik di tempat Anda atau di Jogja, itu masih cukup banyak yang kena COVID-19, gitu, COVID-19. Termasuk sebenarnya para medis, dokter, dan juga kena. Dan tadi baru ada berita bahwa sebuah lembaga pendidikan di Sleman Barat itu cukup banyak yang terkena COVID-19. Ya. Nah, saya harapkan Anda tetap dalam keadaan sehat, jaga kesehatan selalu, gitu. Dan semoga nanti semester depan kalau kondisi sudah memungkinkan bisa ketemu secara luring, ya nanti kita lakukan secara luring. Mungkin itu sebelum kita akhiri, mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada. Kalau belum ada, mungkin untuk latihan yang bukunya Pak Haryanto mungkin bisa Anda lihat juga, mungkin yang S43 mungkin. Yang S43 bukan yang S44, 45, karena yang S44 dan S45 itu merupakan portal ada goyangan, tetapi yang S43 tidak ada goyangan. Silakan Anda coba. Hanya saja di sini ada momen di ujung itu 150 kN. Ini silakan Anda kenakan di salah satu batang, misalkan di nanti ini nambahkannya di join. Jika nambahkannya, ya seandainya nah, nanti khusus yang di itu misalkan di sini ya, ini di join E misalkan. Di join E itu ada momen 150, maka pada saat ada fix and moment ini, tolong ditambahkan 1 baris, atau di sini ditambahkan 1 baris. Berarti nanti di titik E, di join E ini, ada tambahan momen 150. Nanti ini merupakan menjumlahkan juga, menjumlahkan dari momen yang di sini. Nah, tinggal momennya kemana? Positif atau negatif, itu tergantung dari arah dari soalnya tadi. Tergantung arah soalnya. Oh, ini searah jarum jam, berarti momennya negatif. Maka di sini nanti dituliskan min 150. Maaf ini, Pak, share ya. screen-nya belum ke-share Pak. Belum sorry. Nah, ini di bukunya Pak Haryanto, itu kan ada di sini ada tambahan momen 150 ya. Yang soal S43.
yang S43, itu kan ada momen searah jarum jam. Maka Anda tambahkan momen ini di join E. Nah, untuk menambahkan join E, itu di sini nanti tambahkan satu baris. Di bawah phase and momen ini tambahkan satu baris, di mana di sini ada momen minus 150. Nah, momen 150 ini nanti dijumlahkan dengan momen yang lain, itu nanti didistribusikan ke masing-masing batangnya di sini. Jelas nggak? Jelas, Pak. Sehingga itu nanti menambahkan atau menjumlahkan dari momen ini, hanya pertama kali ya, di bawah fixed and momen itu ada tambahan momen, kemudian ini jumlahkan, itu didistribusikan ke sini. Jelas ya? Itu nanti silakan Anda buat latihan, mirip seperti yang di sini, hanya di sini tambah satu momen. Dan panjangnya ini beda. Di bukunya Pak Arianto, itu panjangnya 4, 10, 64. Ya. Bebannya beda, di sini ada beban juga 100, maka nanti momen cantilevernya, batang CD, momen DC-nya adalah nanti ada 100 dan ada 30 kali 4 kali 2. Berarti momennya searah jarum jam di sini di ujung kanan, ya. Berarti momen negatif, ya. MDC-nya negatif. Kalau di sini kalau yang contoh tadi hanya 24 kali 2 kali 1, kalau yang berikutnya di sini ada 30 kali 4 kali 2, 100 kali 4. Oke, silakan buat latihan ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti saya share Excel-nya. Ini saya share juga. Sementara saya share PowerPoint-nya, tapi ada coret-coretan nggak apa-apa ya? Atau yang masih polos? Yang sudah coret-coret aja, Pak. Yang ada coretan aja, Pak. Oke. Kalau yang caranya untuk kalau dibuka ternyata nggak mau. Nah. Oke, sudah saya share, semoga sudah bisa Anda buka. Ya. Ini sudah ada PowerPoint yang sudah coret-coretan, kemudian di sini ada PDF-nya, kemudian ini Excel-nya juga sudah ada. Nanti juga akan saya share di situs kuliah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri, tetapi kalau masih ada, kami persilahkan.
Oke, nggak ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, Belum, Pak. kita akhiri ya pertemuan siang hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Masih 1 kali pertemuan ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya, masih 1 kali pertemuan, kemudian kita ujian. Oke, kita akhiri. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Siang, Pak. Pak. Selamat Ya. siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Selamat Pak. siang. Ya, Terima kasih, Pak. ya.